Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 215. Erik ingin muntah. Agam melambaikan cambuk di tangannya dengan kuat dan tenang, juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Cambuk itu mendarat ke pantat kuda Derry, seketika Derry dan kudanya langsung hilang. Kuda Derry yang kaget pun berlari kencang, sedangkan Derry dari kejauhan berteriak, "Agam! Aku hanya bercanda saja, kamu sungguh keterlaluan. Berhenti, berhenti." Agam menyimpan cambuknya, lalu menunjukkan ekspresi tidak terjadi apa-apa. Andra hanya tertawa. "Agam, Erik, ayo kita ke sana untuk lomba lagi." Erik menganggukkan kepalanya. "Ayo." Agam menjawab, "Ya," tetapi matanya melirik ke arah Pamela tanpa sadar. Lomba Pamela sudah dimulai. Kuda Pamela sudah berlari cepat di hutan sana, bahkan lebih cepat dari mereka bertiga. Agam, Erik dan Andra pergi ke arena kuda untuk lomba, juga dengan cara ini menghabiskan waktu. Tak lama kemudian, Derry menunggang kudanya kembali sambil mengatai mereka bertiga, tetapi dia juga ikut bergabung dalam lomba. Dengan begitu, waktu sudah berlalu 1 jam lebih. Pamela, Atsila, Justin dan Steffi belum selesai lomba dan kembali, meskipun arena pacuan kuda Taman Cisana sangat luas, tempat untuk kuda berlari hanya ada di padang rumput dan hutan. Meskipun mereka sudah lomba beberapa ronde, mereka juga sudah waktunya kembali. Manusia tidak lelah, kuda juga bisa lelah. Agam menunggang kuda untuk melewati rintangan di arena berkuda, tetapi dia merasa cemas, jadi terus memijat alisnya. Saat ini, di kejauhan sana ada beberapa orang yang menunggang kuda kembali. Mereka sudah kembali. Namun, hanya 3 orang dan 3 kuda. Setelah mereka makin dekat, dia baru melihat jelas 3 orang itu adalah Atsila, Justin dan Steffi. Tidak ada Pamela. Agam mengamati sekeliling mereka dengan tatapan tajam, lalu bertanya dengan serius, "Di mana dia?" Atsila menengadahkan kepala, lalu dia berkata dengan tangisan dan wajah pucat, "Paman, Bibi, dia." Tatapan Agam yang tenang menjadi tegang, "Kenapa dia?" Atsila tidak tahan lagi. Dia langsung menangis. "Tadi kami berempat sedang lomba, Bibi pun mendapat juara pertama. Kami yang lelah beristirahat sebentar di bawah naungan pohon, ketika kami mau kembali, Bibi pun naik kuda, tapi entah kenapa Jojo menjadi antusias, ia membawa Bibi berlari kencang. Kami bertiga segera mengejar dengan menunggang kuda, tapi Jojo berlari terlalu cepat, kami nggak bisa mengejarnya. Akhirnya setelah kami mencari-cari, kami di tepi tebing menemukan Jojo yang sudah tenang, tapi Bibi nggak ada di sana, Sepertinya dia jatuh ke dalam jurang." Bahu Justin gemetar, bahkan merasa bersalah sampai mengerutkan alisnya dan sepasang matanya sangat merah. "Kak Agam, maaf." Steffi paling tua di antara mereka, jadi dia agak tenang. Dia pun maju dengan ekspresi menyesal, lalu berkata sambil menghela napas. "Agam, hari ini aku dan Justin sudah membujuk Pamela, bahkan membiarkannya jangan menunggang kuda itu, tapi dia nggak mau mendengar bujukan kami. Dia merasa dirinya bisa menjinakkan kuda ganas itu, sekarang malah terjadi masalah." Agam tak berniat mendengar mereka basa-basi lagi, jadi dia melambaikan talinya dengan ekspresi masam. Kudanya pun berbalik arah, bahkan langsung melangkahi pagar lapangan kuda untuk berlari ke arah tepi tebing. Masalah ini sangat serius karena berkaitan dengan nyawa orang. Derry, Erik dan Andra juga segera mengejar Agam dengan kuda untuk ikut memeriksa hal itu. Bab 216. Di tepi tebing. Jojo si kuda putih masih berkeliaran di tepi tebing sambil mengerang. Lalu, ada kain merah robek yang tergantung di tepi tebing. Dari kain itu, bisa diketahui kalau itu adalah seragam berkuda Pamela. Agam menghentikan kudanya, lalu melompat turun untuk segera berjalan cepat ke tepi tebing. Kemudian, dia melihat ke dasar tebing dengan tatapan tajam, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Terdengar suara cepat tapak kuda berlari ke arahnya, kemudian berhenti. Derry, Erik dan Andra sudah tiba. Setelah mereka bertiga turun dari kuda, mereka melihat tebing yang berbahaya itu, lalu saling melihat dan seketika tidak tahu harus berkata apa.
Derry pun bersikap serius, tidak lagi bercanda seperti biasanya. Dia berjalan menghampiri Agam dengan sedih sambil menepuk bahu Agam. Agam, turut berduka cita. Ekspresi Agam sangat serius, juga tidak berkata apa-apa. Turut berduka cita. Turut berduka cita apaan? Agam menoleh untuk menatap Derry dengan serius dan tenang sembari berkata, aku akan turun dan memeriksa, kalian pergi menghubungi tim penyelamat. Selesai berbicara, Agam berbalik untuk mengeluarkan tali panjat tebing dari sisi pelana kudanya, lalu melemparkan tali itu, baru mengaitkannya di pohon pasar tepi tebing. Kemudian, dia mengaitkannya ke tubuhnya dan bersiap untuk turun mencari Pamela. Setelah melihat ini, Erik menarik lengan Agam sambil membujuk, Agam, tenanglah, Derry juga mengadangnya. Agam, kita nggak tahu kondisi di dasar tebing, kamu nggak boleh turun. Andra berjalan perlahan ke tepi tebing, lalu membungkuk untuk mengambil potongan kain merah yang tergantung di batu sambil mendesah dengan sedih. Sayang sekali, Pamela masih begitu muda. Tatapan Agam menjadi dingin, dia menarik tangan Erik. Cepat panggil tim penyelamat kemari. Agam. Saat ini, Atsila, Justin, Steffi juga sudah kemari dengan menunggang kuda. Sayangnya sebelum mereka sempat mendekat, mereka sudah melihat Agam yang berdiri di tepi melompat ke dasar tebing. Steffi membelalakan matanya karena kaget, bahkan berteriak, Agam, jangan. Atsila juga ketakutan. Paman, Kak Agam. Justin yang panik segera menunggang kudanya untuk berlari cepat ke sana. Sedangkan sosok Agam sudah menghilang di tepi tebing. Ketika sampai di tepi tebing, Atsila langsung turun dari kuda. Lalu, berlari ke tepi tebing dengan pasrah untuk melihat ke bawah sambil menangis. Astaga, pamanku ikut mati demi cinta. Awalnya Justin sangat cemas, tapi melihat tampak bodoh Atsila, ekspresinya berubah menjadi masam, bahkan mengingatkannya dengan marah. Kak Agam turun ke bawah dengan tali, dia nggak akan sebodoh itu sampai bunuh diri demi cinta. Atsila berhenti menangis, lalu mengedipkan matanya dengan bodoh. Kemudian, dia melihat sekitar, baru melihat ada tali yang dikaitkan ke pohon, baru Atsila menghela napas lega. Benar juga, kuharap paman bisa berhasil menolong bibi, harap bibiku baik-baik saja, Justin mengeluarkan sebungkus tisu dari sakunya, lalu melempar ke arah Atsila dengan jijik. Laplah ingusmu itu, sungguh menjijikkan. Atsila memelototinya, baru mengeluarkan tisu. Kemudian, dia berkata sambil menangis, biar kamu jijik sampai mati. Steffi yang di samping sangat kaget sampai tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa berdiri bengong di tepi tebing. Steffi tak menyangka bahwa Agam bersedia menempatkan dirinya dalam bahaya demi menolong Pamela, bahkan pergi ke dasar tebing untuk mencari Pamela. Apa Pamela begitu penting bagi Agam? Apa dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Pamela? Jadi, bagaimana dengan Kalana? Di dasar tebing, gelap, lembab, bahkan ada banyak rumput, tali di tubuh Agam tidak cukup panjang, jadi posisinya masih jauh dari dasar tebing. Bab 217. Agam menginjak batu itu dengan kuat agar tubuhnya bisa berayun untuk mendarat dengan bantuan tali. Setelah Agam mendarat, sekelompok kelelawar pun terkejut. Agam berdiri sembari menepuk rumput liar yang ada di tubuhnya, lalu mulai mengamati sekitar dengan tatapan tajam. Lingkungan di dasar tebing sangat buruk, bahkan tak optimis. Namun, dia tidak menemukan ada jejak Pamela. Kalau hidup, Aiyan harus menemukan orangnya. Kalau mati, dia harus menemukan mayatnya. Agam mengerutkan kening, lalu pelan-pelan menyingkirkan rumput liar untuk mencari Pamela dengan cermat. Tiba-tiba, bayangan hitam menerkam dari belakangnya. Agam merasa ada gerakan, jadi dia berbalik sambil menendang. Lalu, dia melihat seekor beruang coklat jatuh ke tanah sambil menyeringai. Sepertinya beruang coklat itu kelaparan, jadi matanya berbinar ketika melihat mangsa. Tak lama kemudian, ia menyerang Agam. Agam memiliki keterampilan seni bela diri yang baik, jadi dia mengalahkan beruang itu dengan mudah. Bahaya telah hilang dalam sementara waktu. Namun, kemunculan beruang coklat itu membuat Agam merasa ada yang tidak beres. Bisa-bisanya ada binatang buas di dasar tebing. Dia tidak menemukan Pamela di sini, apa Pamela sudah dimakan? Terpikir ada kemungkinan seperti itu, mata Agam tiba-tiba berubah menjadi merah. Lalu, dia mengeluarkan senapan mini dari pinggangnya untuk menembak kepala beruang coklat.
Beruang coklat sepertinya tahu dirinya akan mati, ditambah ia tidak ada tenaga untuk melarikan diri, jadi ia hanya bisa ketakutan sampai gemetar. Paman, jangan bunuh ia. Suara Pamela yang nyaring tiba-tiba terdengar di dasar tebing, bahkan menimbulkan gema. Agam menyusutkan pupil matanya, lalu melihat ke arah sumber suara. Melihat Pamela yang berdiri di kejauhan dengan wajah kotor, rambut berantakan, serta pakaian robek. Meskipun tampaknya sangat kasihan, dia penuh semangat. Pamela melangkahi rumput liar merambat di tanah untuk berjalan ke arah Agam. Paman, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Agam sudah berlari ke arah Pamela dengan cepat dan memeluknya dengan erat. Kata-katanya disela, kepala juga ditekan kuat ke pelukan Agam, jadi napas Pamela menjadi terengah-engah. Pamela berusaha mengangkat kepalanya dari pelukan pria itu, lalu berkata serius pada Agam, Paman, beruang adalah hewan langka yang dilindungi oleh negara, kalau kamu membunuhnya, sama saja melanggar hukum. Setelah memastikan Pamela baik-baik saja, Agam yang tegang pun tenang. Lalu, dia menundukkan kepala untuk melihatnya sambil mendidiknya, ketika manusia diserang oleh hewan terlindung di alam liar, manusia boleh membunuh segala hewan terlindung, apa kamu tahu? Oh, benar juga. Pamela mengatupkan bibirnya. Oh ya, Paman, ngapain kamu turun? Agam mengerutkan alisnya, lalu menatap Pamela seperti menatap seorang idiot. Menurutmu? Pamela hanya mengeluh dengan tak senang, awalnya aku nggak usah turun, aku hanya perlu tergantung di pohon sambil menunggu tim penyelamat datang menolongku. Tapi, aku malah melihat kamu tiba-tiba mengikat tali untuk turun, aku pun memanggilmu, kamu malah nggak dengar. Jadi, aku hanya bisa melompat turun untuk mencarimu dan membuatku jatuh. Agam mengerutkan kening untuk memegang bahunya, lalu memeriksa dengan gugup. Jatuh di mana? Pamela melambaikan tangannya dengan acuh. Nggak apa-apa, bajuku hanya robek saja. Agam menatapnya dengan saksama. Karena awalnya kamu nggak jatuh, kenapa kamu melompat karena melihatku turun, apa kamu nggak takut jatuh? Karena, Pamela hampir saja mengatakannya, tetapi berpikir alasannya akan mudah membuat orang salah paham, jadi dia hanya bisa menelan balik kata-kata itu. Agam menyipitkan matanya, lalu menatapnya dengan agresif. Karena apa? Pamela merasa tidak nyaman dengan tatapan pria itu, jadi menoleh untuk tidak melihatnya, lalu berkata dengan kesal, kamu turun karena apa? Ya aku juga turun karena itu. Agam tercengang sejenak, lalu tertawa. Setelah tenang, Agam melihat wajah Pamela yang kotor, lalu mengusap rambutnya yang berantakan dan berkata dengan puas, tampaknya nggak terlalu bodoh, karena pandai mengkhawatirkan keselamatan suamimu. Pamela, bab 218. Pamela hanya tersenyum dan mengabaikan Agam. Pamela melewati pria itu untuk melihat beruang coklat yang sudah babak belur, lalu mengamatinya dengan cermat. Beruang coklat itu sudah dipukul hingga babak belur, juga terluka, jadi tak ada tenaga untuk kabur. Ketika melihat ada manusia mendekat, ia pun merasa bahaya, jadi ia menggertakkan giginya untuk menakuti lawan supaya tidak mendekat. Pamela memegang dagunya sambil berpikir, melihat tampak ia yang kasihan, Pamela menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Cekak, jangan lihat ia begitu besar, tapi ia belum dewasa, jadi kegalakannya sangat lucu. Agam menghampirinya, lalu menatap beruang coklat perkasa itu dengan dingin. Agam juga mencurigai kalau penglihatan Pamela tidak tepat, karena dia tidak merasa beruang ini lucu. Paman, beruang coklat sejenis ini biasanya nggak akan memilih hidup di lingkungan buruk. Kurasa ia seharusnya jatuh dari atas, karena kita sama-sama kasihan, kita lepaskan ia saja. Kamu saja yang putuskan. Agam tidak keberatan, dia memainkan senapan perak di tangannya tanpa ekspresi, lalu menyimpan senapan itu ke pinggangnya. Pamela menoleh untuk menatapnya sambil berpikir. Cara pria ini memainkan senapan sungguh mahir, mungkin statusnya bukan hanya tuan muda keluarga Dirgantara selaku keluarga kelas 1, Paman, apa kamu biasanya akan membawa senapan? Biasanya aku nggak perlu mengambilnya sendiri. Agam berkata dengan tenang, Taman Cisana berada di alam liar, jadi wajar saja ada hewan liar. Sedangkan aku membawa senapan hanya untuk jaga-jaga. Pamela berkata, oh, lalu menjauh dari Agam, Agam melihat gerakan menjauhnya, dia pun menyipitkan matanya dengan tidak senang. Kenapa? Apa takut padaku?
Pamela menggelengkan kepalanya. Aku nggak takut padamu, tapi takut senapanmu tiba-tiba mengeluarkan peluru. Agam menyentil dahinya. Sebaiknya pemikiran seperti itu digunakan untuk memikirkan hal lain. Pamela mengerutkan dahinya, lalu meraba dahinya yang sakit karena disentil Agam, bahkan merasa tidak senang. Apa maksud paman? Apa sedang mengejek dirinya picik? Cih. Paman, mana tali yang kamu ikat di tubuh ketika turun? Sudah bisa membiarkan orang di atas menarik kita satu per satu. Agam mengangkat dagunya, maksudnya menyuruh Pamela melihat ke sana. Pamela melihat ke arah yang ditunjuk oleh paman, kemudian dia melihat tali yang tertiup angin itu jauh dari dasar tebing sebanyak belasan meter, meskipun Agam menggendongnya, dia juga tidak bisa mengapai tali itu. Pamela tersenyum kaku. Menurutku, kita sebaiknya cari tempat untuk istirahat dulu. Nggak tahu kapan mereka akan menemukan kita, malam di sini pasti sangat dingin. Ya, Agam hanya menjawab. Pamela berjalan ke depan, tiba-tiba ada bahunya merasa berat. Pamela menoleh untuk melihat, ternyata paman melepaskan jaketnya dan mengenakan ke tubuhnya. Pamela merasa aneh. Terima kasih, kata Pamela dengan sopan. Agam tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan di sampingnya secara alami. Au, au. Ketika mereka baru berjalan, sudah mendengar beruang coklat itu melolong seperti anak kecil yang ditinggalkan ibunya. Pamela berhenti, lalu menoleh untuk melihatnya dan mengerutkan alisnya. Paman, perlukah membawanya? Bab 219. Agam melihatnya. Petik 2. Kalau kamu mau, ya bawa saja. Pamela menganggukkan kepalanya. Kemudian, pria itu berbalik dan mengikat beruang coklat itu dengan tanaman merambat, baru mengangkatnya dan selangkah demi selangkah mengikuti Pamela. Mereka berdua dan seekor beruang coklat berjalan sangat lama, baru menemukan sebuah gua kecil di dasar lembah yang gelap dan lembab untuk istirahat sementara waktu. Namun, ada banyak rumput di dalam gua, jadi mereka perlu mencabut rumput itu. Agam meletakkan beruang coklat itu ke samping, lalu menggulung lengan bajunya dengan anggun, baru membungkukkan tubuh untuk mencabut rumput sepanjang setengah meter yang ada di pintu masuk gua. Awalnya Pamela ingin membantunya, tetapi dia baru mengulurkan tangannya sudah dipukul oleh paman, bahkan menggunakan tatapan tajam untuk menyuruhnya berdiri diam di samping. Pamela hanya bisa berdiri di samping sambil melihat dengan perasaan rumit. Jarang sekali bisa melihat pria terhormat sepertinya mencabut rumput. Menurut Pamela, tampak paman seperti ini lebih priawan daripada tampak dia berpakaian elit seperti biasanya. Mungkin dia terlalu asyik melihat pria tampan, jadi lupa mengamati lingkungan di sekitar. Tiba-tiba, lengannya merasa sakit, Pamela pun mengerutkan keningnya. Seh. Pamela menundukkan kepala untuk melihat, ternyata seekor ular kuning kehijauan yang entah dari mana dan menggigit lengannya. Hal ini terjadi sangat cepat, jadi Pamela tak sempat merespons. Pamela menangkap tubuh ular itu, lalu menariknya dan melemparkannya ke rumput yang agak jauh. Melihat kuah bekas gigi berdarah di lengannya, Pamela mengingat kembali ular tadi, merasa ular itu bukan ular berbisa. Kenapa? Agam menyadari ada sesuatu yang aneh, jadi berjalan ke arahnya sambil bertanya dengan ekspresi serius. Pamela menyeka bekas darah di lengannya dengan santai. Nggak apa-apa, tadi aku digigit ular. Sudah digigit ular, masih bilang tidak apa-apa. Jadi, apa yang akan dianggap bahaya? Agam mengerutkan keningnya, lalu menarik lengannya untuk memeriksa bekas gigitan ular itu. Melihat bekas gigitan di lengan putih itu, pupil pria itu menyusut, juga mengerutkan alisnya. Lalu, dia segera mengisap lengan Pamela yang digigit ular dengan kuat, agar darah beracun itu keluar, baru membuang darah itu ke tanah. Kemudian, Agam buru-buru mencari sesuatu di rerumputan. Sampingnya, baru mulai jongkok untuk mencabut rumput. Agam memasukkan rumput itu ke dalam mulut. Setelah dikunyah, dia memuntahkan rumput itu ke luka di lengan Pamela. Lalu, dia merobek ke mejanya untuk membalut luka dan obat itu. Selama proses ini, Pamela tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan Agam melakukan semua itu dan melihat pria di depan dengan alis dikerutkan dan merasa mustahil. Setelah Agam selesai membalut luka itu, dia baru mengangkat kepalanya untuk melihat Pamela yang mengerutkan kening dengan tidak senang. Apa kamu merasa jijik padaku?
Pamela baru sadar, lalu menggelengkan kepalanya sambil menekan obat di lukanya dengan tangan. Bukan, aku hanya merasa kaget. Paman, sepertinya kamu sangat berpengalaman untuk menangani gigitan ular. Tak disangka tuan muda kaya raya sepertimu bisa mengenal rumput Sclerometrion diffusum yang bisa menawar racun ular, bahkan tahu cara menggunakannya. Agam tampak tenang dan menjawab dengan tenang, dulu aku pernah digigit ular, cara ini diberitahu oleh seorang wanita. Katanya rumput Sclerometrion diffusum bisa menawar sebagian besar racun ular. Seorang wanita yang memberitahumu. Setelah mendengar kata wanita, Pamela pun mengerutkan dahinya tanpa sadar. Lalu, dia tersenyum sambil mengangkat alisnya. Paman, tampaknya orang yang suka padamu sangat banyak. Agam merasa maksudnya tidak beres, jadi menatapnya. Apa kamu keberatan? Pamela tercengang, bahkan merasa agak aneh. Dia pun menolehkan kepalanya untuk melihat beruang coklat yang kasihan sambil tersenyum dan berkata, kenapa aku keberatan? Aku hanya merasa di sini sangat bosan, jadi bercanda padamu. Kita berdua nggak ada hubungan apa-apa, jadi ada berapa banyak wanita yang menyukaimu, serta sejarah cintamu, itu semua nggak ada hubungannya denganku. Ekspresi Agam menjadi masam sambil menatap Pamela. Apa kamu benaran nggak keberatan? Bab 220. Pamela mengangkat bahunya dengan acuh. Nggak keberatan, aku juga bisa memberitahumu tentang sejarah cintaku. Tatapan Agam menjadi dingin. Kamu ada kisah cinta apaan? Seingatku Nona Pamela nggak pernah pacaran, kan? Pamela mengangguk dengan tenang. Benar, aku memang nggak pernah pacaran, tapi itu nggak bisa menghalangiku pernah menyukai banyak pria. Ekspresi Agam makin masam, bahkan tersenyum dengan dingin. Benarkah? Kalau begitu, Nona Pamela katakan sejarah cintamu, aku akan mendengarnya dengan cermat. Pamela tidak melihat ekspresi masam Agam, jadi tidak tahu kalau Agam tidak senang. Pamela mulai mengatakan nama-nama bintang pria dalam dan luar negeri yang dia sukai. Pria kolot seperti Agam, yang tidak pernah memperhatikan dunia hiburan merasa semua nama pria itu adalah orang-orang yang pernah muncul di dalam kehidupan Pamela. Tampak Pamela yang tergila-gila dengan idol masih berkata dengan senang, saat aku berusia 18 tahun, aku suka pria yang bernama Ferdi Salim, saat itu aku suka mendengar dia bernyanyi, bahkan berangan-anganin menikah dengannya. Diam. Ekspresi Agam makin masam, bahkan menyela Pamela dengan dingin. Pamela pun terkejut, bahkan beruang coklat di samping juga gemetar karena ketakutan. Pamela menoleh untuk melihat ke arah Agam. Paman, kenapa kamu berkata begitu keras, bukankah kamu yang menyuruhku bilang? Agam terlihat sangat marah, bahkan melirik Pamela dengan dingin. Lalu, dia pergi mengangkat beruang coklat yang kasihan itu dan masuk ke dalam gua tanpa mengatakan apa-apa. Beruang coklat dilempar ke sudut gua, beruang yang ketakutan pun gemetar. Pamela mengikuti pria itu masuk ke gua. Cahaya di dalam gua sangat gelap. Meskipun ponsel mereka tak ada sinyal, mereka bisa menyalakan fungsi senter untuk menerangkan gua. Agam duduk di tanah dekat pintu masuk gua. Satu kaki panjangnya diluruskan, satu kakinya dilipatkan. Lengannya bertumpu pada kaki yang ditekuk, lalu dia mengeluarkan korek api untuk menyalakan rokok. Agam yang saat ini terlihat santai dan liar. Agam hanya terus merokok dengan ekspresi masam tanpa mengatakan apa-apa. Pamela merasa sangat aneh, tadi mereka masih berbincang dengan senang, kenapa sekarang dia malah marah? Benar-benar tidak pernah melihat orang yang suasana hatinya berubah begitu cepat. Karena Agam tidak berbicara, Pamela pun tidak berbicara, jadi tidak perlu saling memahami. Pamela yang merasa kesal juga duduk, bahkan mencari posisi nyaman dan bersandar di dinding gua untuk menunggu tim penyelamat datang. Setelah itu, Pamela yang bersandar di dinding gua tertidur tanpa sadar. Ketika dia bangun, hari sudah senja. Meskipun dia mengenakan jaket yang diberi paman, dia masih merasakan dingin. Saat ini, Agam sedang duduk santai di sampingnya sambil memejamkan mata, seolah-olah dia sedang tidur. Pamela merasa haus, jadi ingin keluar mencari air untuk diminum. Pamela berdiri dengan tenang tanpa membangunkan Agam dan meninggalkan gua sendirian. Meski di dasar tebing sangat lembab, tidak ada sumber air seperti sungai atau danau. Tampaknya di sini agak susah untuk mencari air bersih untuk diminum saat ini. Pamela tiba-tiba melihat sebatang pohon. Matanya berbinar, seperti menemukan harta karun.
lalu dia berjalan ke sana. Setelah berjalan sampai depan pohon, dia memastikan kalau ini adalah jenis pohon yang dia kira. Pohon ini disebut pohon air, bila batangnya ditebang akan mengeluarkan cairan yang jernih, sedangkan cairannya merupakan air bersih yang disaring oleh tumbuhan alami, bahkan bisa langsung dijadikan air minum darurat ketika di alam liar. Pamela segera menemukan batu tajam dari tanang, lalu memotong batang pohon air. Tak lama kemudian, cairan bersih perlahan mengalir dari batang. Pamela mencuci tangannya terlebih dahulu, lalu menggunakan tangannya untuk menampung air. Setelah minum beberapa teguk, Pamela pun kenyang dan tidak haus lagi, sungguh segar. Ketika Pamela mau kembali, dia berpikir sebentar, lalu memutuskan untuk membawa air ini untuk Agam si paman aneh itu. Meskipun pria itu memiliki emosi yang tak stabil, hari ini pria itu juga turun untuk mencarinya, biasanya, juga baik padanya. Cerita bersambung.